Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana kelompok Light berhasil mengalahkan slime laut. Nah, kira-kira di episode kali ini makhluk kuat seperti apa yang akan dihadapi oleh Nazuna? Dan seperti apa kekuatan dari senjata kelas mythical? Daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah Merah berhasil mengalahkan slime laut, ia segera melaporkan pada Light bahwa inti slime telah berhasil dihancurkan. Hanya saja masih dibutuhkan waktu sebentar untuk menghabisi sisa monster yang masih tersisa. Mendengar hal itu, Light meminta Merah untuk tidak terburu-buru karena sejauh ini ia sudah melakukan yang terbaik. Untuk mempercepat proses pembersihan, Light pun meminta Suzu agar ikut membantu Merah. Merah berterima kasih atas kepercayaan tersebut dan segera bersiap melanjutkan tugasnya bersama Suzu. Namun, sebelum mereka bergerak, Dagan tiba-tiba meminta agar Merah dan Light menahan sejenak serangan mereka. Ia tidak mempermasalahkan penghancuran inti slime, tetapi setidaknya sebagian inti atau serpihannya bisa diamankan sebagai sampel penelitian. Baginya dan kelompoknya, teknologi dari peradaban kuno adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Saat itu, kelompok Dagan dengan wajah memelas memohon kepada Light agar permintaan mereka dikabulkan. Light pun berpikir bahwa sebagai peneliti, keinginan mereka adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena itu, Light meminta Merah untuk mengabulkan permohonan tersebut dan mengusahakannya semampu mungkin. Begitu Merah menyetujuinya, Dagan langsung berterima kasih kepada Light dan Merah dengan wajah penuh kegembiraan, bahkan sampai menari kecil karena begitu senangnya. Singkat cerita, Suzu dan Merah berhasil menghabisi seluruh monster yang tersisa di lautan. Setelah semuanya selesai, Merah kembali melaporkan hasil tugasnya kepada Light. Ia berkata bahwa awalnya ia mengira perlu waktu sehari penuh untuk memusnahkan sisa monster, sekaligus memulihkan serpihan inti slime. Namun ternyata semuanya bisa diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Setelah seluruh klonnya kembali dan tugas mereka benar-benar tuntas, Light pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kelompok Dagan sudah tidak sabar untuk segera meneliti inti slime yang berhasil mereka amankan. Sementara itu, Light kembali berpikir bahwa ras kurcaci memang benar-benar memiliki semangat penelitian yang luar biasa, dan untuk alasan tertentu, menjadikan mereka sebagai musuh justru akan sangat merepotkan. Tak lama kemudian, Merah memberitahu bahwa mereka akan segera tiba di pulau yang memiliki bangunan spiral. Dagan pun teringat bahwa struktur bangunan spiral seperti itu sudah beberapa kali mereka temui sebelumnya. Light mulai bertanya-tanya dalam hatinya, sebenarnya apa fungsi sesungguhnya dari bangunan spiral yang terhubung hingga ke lantai atas tersebut. Pada akhirnya mereka semua tiba di pulau tujuan. Light segera memerintahkan Merah, Jack, dan Suzu untuk menjaga kelompok Dagan yang mulai meneliti semak-semak di pulau tersebut. Sementara dirinya bersama Nazuna dan Mei menuju ke lokasi bangunan spiral. Begitu mereka mendekat, Light kembali melihat lubang yang sama seperti sebelumnya. Dan kini penutupnya pun telah hancur seperti di lantai bawah tanah sebelumnya, seolah masih ada lapisan bawah tanah lain yang menunggu di bawah sana. Melihat hal itu, Mei bertanya kepada Light apakah mereka akan terus melanjutkan perjalanan ke bawah. Namun Light menjawab bahwa untuk hari ini mereka akan berhenti terlebih dahulu, mengingat kemungkinan besar kelompok Dagan sudah kelelahan dan lebih baik beristirahat sejenak. Karena keputusan tersebut, Mei menyarankan agar dilakukan pergantian untuk berjaga malam. Light langsung menyetujui usulan itu. Bahkan ia juga berniat ikut berjaga, mengingat sebagai seorang petualang, ia memiliki pengalaman lebih banyak dibandingkan yang lain. Namun Mei justru meminta Light untuk tidak ikut berjaga karena ia sendiri akan mengurus semuanya sepanjang malam, sehingga Light bisa beristirahat dengan tenang. Mendengar hal itu, Light akhirnya memutuskan untuk menyiapkan tempat tidur mereka, dan mereka pun tidak perlu menggunakan tenda maupun kantong tidur. Light lalu menggunakan kartu Super Rare Cottage untuk menciptakan sebuah bangunan rumah lengkap dengan seluruh perabotannya. Melihat hal tersebut, kelompok Dagan langsung terkejut dan bertanya dari mana asal bangunan rumah itu. Light pun menjelaskan bahwa rumah itu diciptakan dengan sihir khusus, lengkap dengan perabotannya, sehingga mereka bebas memilih kamar tidur yang diinginkan. Mengetahui rumah tersebut berasal dari sihir, kelompok Dagan pun menjadi sangat tertarik dan langsung ingin melihat bagian dalamnya. Karena tidak ingin terganggu oleh keributan mereka, Light memutuskan untuk menciptakan satu rumah lagi khusus untuk kelompoknya sendiri. Namun di saat itu, Light menyadari bahwa Nazuna justru terdiam menatap lubang tersebut tanpa berkata apapun. Merasa heran,
karena biasanya Nazuna akan langsung masuk ke dalam rumah. Dengan penuh rasa penasaran, Light pun mendekatinya dan bertanya apa yang sebenarnya ia rasakan. Nazuna lalu berkata bahwa ia merasa mereka harus jauh lebih waspada ketika nanti melewati lubang itu, karena ia memiliki firasat buruk terhadap tempat tersebut. Mendengar hal itu, Light cukup terkejut, lalu ia segera meminta pada Mei agar mereka semua benar-benar waspada saat melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Sementara itu, di wilayah kerajaan manusia yang berbatasan langsung dengan kerajaan Kurcaci, Kava tampak menunggu karavan yang akan segera tiba. Tak lama kemudian, karavan itu pun sampai. Seorang pria turun dan menanyakan apakah Kava adalah pelanggan yang dimaksud. Kava membenarkannya sambil menunjukkan sertifikat sebagai bukti. Setelah memeriksa sertifikat tersebut, pria itu memberitahu bahwa daging yang dipesan telah disiapkan sesuai permintaan, dan Kava dipersilakan untuk memeriksanya langsung. Namun, yang dimaksud dengan daging itu ternyata adalah manusia yang telah diculik dan disimpan di dalam tong. Pria itu menjelaskan bahwa sesuai pesanan, terdapat 4 pria dan wanita di dalamnya. Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya sudah diberitahu bahwa pihak pemesan tidak terlalu mempermasalahkan usia, tetapi tetap meminta Kava untuk memastikan sendiri agar tidak terjadi kesalahan. Kava pun menjawab bahwa ia tidak masalah selama manusia yang dikirim tidak terlalu tua dan belum sekarat. Ia lalu memastikan kembali apakah semuanya masih dalam kondisi baik, meskipun terlihat cukup kelelahan. Namun selama masih segar itu tidak menjadi masalah. Pria itu menenangkan Kava dengan mengatakan agar tidak perlu khawatir, karena mereka hanya diberi obat bius dan semua manusia itu merupakan korban yang baru saja diculik dari desa yang baru diserang, sehingga kesegarannya masih terjamin. Setelah memeriksanya secara langsung, Kava merasa puas karena kualitasnya sesuai harapan, sehingga ia pun memberikan sisa uang pembayaran. Pria itu menerima upahnya sambil berkata bahwa memang sudah menjadi tugasnya sebagai bagian dari jaringan perdagangan ilegal untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kava tertawa kecil dan memuji kepiawaian pria itu dalam berbisnis, bahkan mengatakan bahwa mereka bisa bekerja sama lagi di lain waktu. Setelah itu, mereka pun berpisah. Kava merasa sangat puas karena semua manusia yang ia dapatkan masih hidup dan segar. Ia yakin Nano pasti akan senang menerima kiriman ini. Dengan uang, ia bahkan tidak perlu repot menculik sendiri karena ia bisa membeli budak manusia sesuai keinginan. Baginya, ini adalah waktu yang sangat tepat. Kava sempat melirik tong-tong berisi manusia itu, dan tanpa sadar air liurnya menetes memperlihatkan nafsunya yang mulai bangkit. Meski begitu, Kava berusaha menahan diri dan tidak bertindak ceroboh. Ia sadar bahwa memakan manusia di siang hari terlalu berisiko karena bisa diketahui orang lain. Waktu yang paling tepat adalah malam hari. Entah itu sebelum tidur atau dengan berpura-pura menyelamatkan manusia tersebut sebelum akhirnya memangsa mereka. Lagi pula, melihat manusia dalam ketakutan justru semakin membangkitkan selera makannya. Namun, mengingat Nano sebentar lagi akan kehabisan pasokan manusia, Kava menilai bahwa akan lebih baik jika seluruh kiriman ini segera diserahkan. Dengan begitu, ia tidak akan memiliki banyak waktu untuk beristirahat, dan kali ini ia memilih untuk membunuh lalu memakannya dengan cepat. Sekarang kembali lagi ke sisi Light. Menurut Light sendiri, Nazuna adalah makhluk yang sangat kuat. Bahkan jika Ellie dan Aoyuki bertarung 2 lawan 1, Nazuna tetap akan keluar sebagai pemenang. Itulah alasan mengapa Nazuna dianggap sebagai makhluk terkuat di Abyss. Karena itu pula, peringatan yang ia berikan kepada Light untuk tetap waspada saat memasuki lantai bawah berikutnya menjadi sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Setelah kelompok Light dan Dagan beristirahat seharian penuh, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju lapisan berikutnya. Sebelum berangkat, Light kembali mengingatkan semua orang untuk meningkatkan kewaspadaan. Begitu mereka memasuki kotak dan bergerak menuju tujuan, Mei memberitahu bahwa dasar lubang sudah semakin dekat. Saat melihat kondisi di luar melalui jendela, Light merasa cukup cemas ketika menyadari bahwa lantai tersebut dipenuhi pilar-pilar hitam serta lubang-lubang besar di sekitarnya yang tampak seperti bekas pertarungan sengit. Setibanya di lantai dasar, Light langsung meminta Mera untuk memeriksa seluruh area, baik dari darat maupun udara, guna memastikan tidak ada musuh di sekitar. Mera memahami tugasnya dan segera menciptakan klon burung untuk menyisir seluruh wilayah.
Di saat yang sama, Dagan meminta izin kepada Light untuk mulai melakukan penyelidikan sambil menunggu klon merah kembali. Light mengizinkannya dengan syarat mereka tidak berpencar dan tetap waspada. Sebenarnya, Light ingin mereka bersabar lebih dulu, namun rasa penasarannya terhadap tempat ini juga semakin kuat. Kemanapun ia memandang, tanah di sekitar tampak terbuat dari material yang sama seperti yang sebelumnya dihancurkan oleh Nazuna dan kini membentuk kawah-kawah besar seperti hasil dari sebuah pertempuran. Hal itu menandakan bahwa pernah ada makhluk yang mampu menghancurkan material sekeras itu dengan sangat mudah. Di sisi lain, kelompok Dagan merasa kebingungan melihat material sekeras itu bisa membentuk kawah yang begitu rapi. Mereka sulit membayangkan bagaimana serangan sihir biasa mampu menciptakan kerusakan seperti ini. Menurut dugaan mereka, kehancuran tersebut mungkin disebabkan oleh senjata sihir kelas Phantasma, atau bisa juga berasal dari bahan kimia, atau bahkan monster yang mampu memuntahkan cairan asam. Light yang semakin tertarik pun mencoba memeriksanya secara langsung. Menurutnya, bentuk kawah itu terlalu rapi untuk dianggap sebagai hasil serangan sembarangan. Ia sendiri merasa bahwa meski menggunakan kartu Unlimited Gacha akan sangat sulit membuat kerusakan serapi ini. Baginya, sangat kecil kemungkinan bahwa ini disebabkan oleh item kelas Phantasma. Ia pun mulai bertanya-tanya apakah mungkin kehancuran seperti ini bisa dihasilkan oleh item kelas Mythical. Namun, sebelum Light sempat menemukan jawabannya, tiba-tiba ia merasakan adanya serangan yang mengarah langsung kepada mereka. Ia segera berteriak meminta kelompok Dagan untuk menunduk. Dalam sekejap, sebuah bola putih raksasa muncul melesat ke arah mereka. Dengan cepat, Mei menciptakan dinding pelindung dari sihir benangnya untuk menahan serangan tersebut. Namun di luar dugaan, pertahanan Mei tetap ditembus dan dihancurkan dengan sangat mudah, membuat Mei dan Light terkejut. Tanpa pikir panjang, Jack segera mengaktifkan mode Iron Body untuk menahan serangan itu sambil meminta semua orang berlindung di belakangnya. Akan tetapi Nazuna segera menghentikannya dan mengatakan bahwa Jack tidak perlu menahan serangan tersebut karena urusan itu akan diserahkan kepadanya. Dengan gerakan sigap, Nazuna langsung menangkis bola raksasa itu hingga menghancurkan banyak pilar sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Saat itu, Light dan kelompok Dagan dibuat kebingungan karena serangan yang tadi melesat tiba-tiba menghilang begitu saja. Namun tak lama kemudian, kelompok Light menyadari keberadaan sosok misterius berwujud seperti ular yang bersembunyi di balik pilar hitam. Begitu sosok itu menampakkan wujudnya sepenuhnya, kelompok Dagan pun terkejut dan bertanya-tanya sejak kapan makhluk itu sudah berada begitu dekat dengan mereka. Tanpa ragu, Suzu langsung menembakkan senjatanya sebagai serangan balasan. Namun entah bagaimana, semua tembakan Suzu justru menembus tubuh makhluk ular tersebut seolah tidak mengenainya sama sekali. Melihat hal itu, Light segera bertanya kepada Mei tentang level makhluk itu, karena ia merasa aneh melihat ular tersebut mampu menghindari peluru Suzu dengan begitu mudah. Mei justru meminta Light untuk berhati-hati, karena makhluk itu tidak memiliki level. Mendengar penjelasan itu, Light pun semakin bingung, karena ia tidak pernah membayangkan ada makhluk yang benar-benar tidak memiliki level. Di sisi lain, Suzu terus menyerang tanpa henti dengan menembakkan senjatanya. Namun tetap saja semua serangannya menembus tubuh makhluk ular itu tanpa memberikan efek apapun. Suzu pun mulai terlihat sangat jengkel. Melihat hal itu, Mei segera menjelaskan bahwa serangan Suzu memang tidak akan mempan. Karena makhluk ular tersebut bukanlah monster biasa, melainkan senjata kelas mythical yang diciptakan oleh peradaban masa lalu. Karena itulah, Mei langsung memberi perintah kepada Nazuna untuk menghajar makhluk tersebut. Dengan cepat, Nazuna melompat tinggi dan menerjang ke arah makhluk ular itu, lalu memberikan serangan kuat hingga membuatnya terpental sangat jauh. Namun Nazuna sendiri tak menyangka bahwa lawannya cukup tangguh untuk mampu menahan tebasannya. Bahkan mungkin bisa memaksanya bertarung dengan serius. Serangan Suzu dapat dilewati dengan mudah oleh makhluk ular itu, tetapi tebasan pedang Nazuna mampu ditahan olehnya. Dari situ, Dagan akhirnya memahami bahwa makhluk tersebut memang merupakan senjata buatan kelas mythical dari peradaban masa lalu. Ia pun tak habis pikir bagaimana mungkin ada peradaban yang mampu menciptakan item kelas mythical. Light membenarkan hal itu, karena berdasarkan penglihatan Mei, makhluk tersebut memang tidak memiliki level, sebab ia masuk dalam kategori benda, bukan makhluk hidup. Sebagai contoh, ketika seseorang mengukur tingkat kekuatan sebuah pedang, maka tidak akan muncul penilaian level apapun. Hal yang sama berlaku untuk item atau peralatan lainnya. Dengan kata lain, makhluk ular itu sebenarnya adalah senjata yang mampu menyerupai makhluk hidup. Selain itu, alasan mengapa ia mampu menahan serangan Suzu juga
karena kekuatannya berasal dari kelas mitikal, sehingga sudah sewajarnya serangan dari kelas di bawahnya tidak akan memberikan efek. Secara sederhana, setiap kelas senjata, item, dan peralatan memiliki spesifikasi kekuatan masing-masing. Common class hanyalah senjata atau peralatan biasa. Rare class memiliki kekuatan khusus tertentu seperti tingkat ketajaman yang meningkat atau pedang yang mampu menyalakan api. Relic class dapat memengaruhi bentuk asli atau lingkungan sekitar, namun masih lebih lemah dari kelas artifact. Kelas artifact juga mampu memengaruhi bentuk atau lingkungan, tetapi tetap berada di bawah kelas epic. Kelas fantasma memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap bentuk asli atau lingkungan. Selanjutnya, kelas mythical mampu memengaruhi bahkan mengubah realitas dunia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kelas Genesis, yang mampu menciptakan atau memuat dunia itu sendiri. Dagan pun mengakui bahwa baik kelas Genesis maupun mythical belum pernah ia lihat secara langsung. Bahkan keberadaan kedua kelas tersebut selama ini hanya dianggap sebagai dongeng. Sementara untuk kelas fantasma ke bawah, semuanya sudah pernah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Menurut Light, senjata kelas mythical ke atas memiliki kekuatan terpendam yang mampu mengubah realitas. Dan makhluk ular itu merupakan senjata kelas mythical buatan peradaban kuno. Hal itulah yang menjelaskan mengapa makhluk tersebut mampu menghindari serangan Suzu dan bahkan memengaruhi dunia di sekitarnya. Saat itu Dagan mulai memahami bahwa jika serangan Suzu sama sekali tidak berguna, sementara Nazuna mampu mengenainya, maka senjata yang digunakan Nazuna jelas merupakan senjata kelas mythical. Light sendiri sangat memahami bahwa yang benar-benar bisa menghadapi makhluk itu hanyalah dirinya dengan senjata kelas Genesis serta Nazuna dengan senjata kelas mythical. Mau tidak mau, pedang besar yang digunakan Nazuna memang merupakan senjata kelas mythical bernama Prometheus. Light pun dibuat heran mengapa Dagan baru menyadarinya sekarang, padahal petunjuknya sudah terlihat sejak lama. Saat itu Dagan langsung berteriak karena akhirnya tersadar, sebab selama ini ia mengira Nazuna hanya membawa pedang biasa. Padahal ia sendiri sudah berkali-kali menyaksikan keanehan dari senjata tersebut. Karena mereka belum mengetahui kelemahan makhluk ular itu, Mei pun meminta agar Nazuna yang maju menghadapinya. Mendapat permintaan itu, Nazuna dengan sepenuh hati bersumpah akan melindungi Light dan semua orang. Setelah mengatakan hal tersebut, Nazuna langsung menerjang dengan cepat ke arah makhluk ular dan memberikan tebasan ke samping serta ke atas hingga membuat lawannya terdorong mundur. Nazuna tidak menyangka bahwa lawannya ternyata jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Mengingat pertarungannya melawan Hardy sebelumnya berakhir mengecewakan karena lawannya tumbang terlalu cepat, kehadiran makhluk ular yang tangguh justru membuat semangat Nazuna bangkit dan membuatnya mulai bertarung dengan serius. Karena itu, ia pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan Prometheus. Sambil mengangkat pedang besarnya, Nazuna mulai mengaktifkan Prometheus untuk memutarbalikkan takdir. Begitu cahaya terang itu memudar, 5 sosok Nazuna yang sama persis tiba-tiba muncul. Awalnya Dagan mengira Nazuna hanya bergerak terlalu cepat hingga menciptakan banyak bayangan. Tetapi Light segera menjelaskan bahwa kelima Nazuna tersebut merupakan keberadaan yang benar-benar nyata dan masing-masing memiliki kekuatan yang setara dengan Nazuna asli. Tanpa ragu, kelima Nazuna itu pun langsung menerjang bersama-sama ke arah makhluk ular. Pedang besar Prometheus sebagai senjata kelas mythical memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan takdir, yang secara tidak langsung berarti senjata tersebut mampu memengaruhi realitas dunia dan menciptakan sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi. Salah satu kemampuan utamanya adalah menciptakan salinan diri Nazuna dengan tingkat kekuatan yang sama persis seperti aslinya. Meski begitu, Prometheus bukanlah senjata yang benar-benar tanpa batas. Ada batasan jumlah salinan yang dapat diciptakan, yakni maksimal 4 salinan dengan level dan ingatan yang sama. Jika melebihi batas itu, maka kekuatannya akan menurun hingga pada batas maksimal tertentu. Bahkan meski dipaksakan dapat menciptakan hingga 1000 salinan, dampak buruknya sangat besar bagi penggunanya dan berisiko menyebabkan kematian. Dalam memengaruhi realitas, target yang paling mudah bagi Nazuna adalah dirinya sendiri, disusul oleh benda yang ia gunakan, dan yang paling sulit adalah orang lain. Hampir mustahil untuk melemahkan atau menurunkan level orang lain tanpa menimbulkan reaksi balik yang besar. Jika hal itu tetap dipaksakan, maka dampaknya justru akan berbalik menyerang Nazuna dan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Karena alasan itulah, sejauh ini satu-satunya cara terbaik yang bisa ia lakukan adalah memperbanyak dirinya sendiri untuk melancarkan serangan.
Saat itu juga kelima Nazuna terus menyerang makhluk ular dari segala sisi hingga membuatnya kewalahan. Begitu menemukan celah, Nazuna akhirnya berhasil memotong salah satu lengan makhluk ular tersebut. Nazuna pun merasa senang karena akhirnya bisa melukai lawannya dan semua salinannya juga tidak mau kalah. Dengan penuh semangat, Nazuna berkata bahwa siapa yang berhasil mengalahkan makhluk ular itu terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Kemudian kelima Nazuna langsung berlari untuk mengejar dan menyerbu makhluk ular yang berusaha kabur. Namun tentu saja Nazuna tidak berniat membiarkannya lolos begitu saja. Saat kelima Nazuna bersiap menebas, tiba-tiba makhluk ular mengeluarkan banyak bola putih berukuran kecil. Meski ukurannya kecil, serangan itu tetap memberikan damage yang besar hingga salah satu lengan Nazuna terputus. Sementara Nazuna yang lain berusaha keras menangkis serangan tersebut. Tak disangka, hanya dengan terkena satu bola kecil saja sudah cukup untuk menghilangkan lengan Nazuna dan bahkan menembus armornya. Mereka semua sama sekali tidak menduga bahwa makhluk ular mampu mengeluarkan begitu banyak bola putih sekaligus. Bahkan Nazuna sendiri tidak menyangka, sebagai makhluk terkuat di Abyss, dirinya masih bisa menerima serangan seperti itu. Di sisi lain, Dagan sempat mengira bahwa Nazuna telah terdesak dan terpukul mundur. Sementara itu, Light juga sempat merasa heran bagaimana kekuatan makhluk ular bisa menembus pertahanan Nazuna dengan begitu mudah. Meskipun makhluk ular itu berteriak seolah merasa dirinya sudah menang. Padahal sebenarnya serangan itu bagi Nazuna hanyalah luka kecil. Light pun yakin bahwa Nazuna pasti akan membalikkan keadaan. Dan benar saja, sesuai dengan perkiraan Light, Nazuna kembali mengangkat pedangnya dan memutarbalikkan takdir menggunakan Prometheus. Dalam sekejap, semua luka di tubuhnya menghilang dan seluruh perlengkapannya kembali ke kondisi semula. Kelompok Dagan sempat mengira bahwa Nazuna menyembuhkan lukanya dengan Prometheus, tetapi mereka bingung bagaimana pakaian dan peralatannya juga bisa kembali normal. Light pun menjelaskan bahwa itu bukanlah penyembuhan biasa, melainkan penulisan ulang takdir. Dengan Prometheus, baik luka maupun kerusakan pada armor seolah tidak pernah terjadi sejak awal. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk benar-benar mengalahkan Nazuna adalah dengan membunuh kelima Nazuna secara bersamaan. Sebab selama masih ada satu yang tersisa, Nazuna masih bisa memutarbalikkan takdir, menghapus luka, memperbaiki perlengkapan, dan kembali menciptakan salinan. Itulah alasan mengapa kombinasi Nazuna dan pedang Prometheus menjadikannya makhluk terkuat di Abyss. Kini, kelima Nazuna yang telah pulih kembali pun kembali melancarkan serangan. Namun kali ini, kelima Nazuna mulai menangkis semua serangan dengan mudah karena pola serangan lawannya sudah terbaca. Mereka pun berpencar ke segala arah untuk menjepit makhluk ular agar tidak memiliki jalan keluar. Akan tetapi, saat mereka bersiap melancarkan serangan penentu, tiba-tiba makhluk ular itu menghilang dengan sangat cepat. Kelima Nazuna dibuat kebingungan dan segera mencari keberadaannya. Begitu mereka berhasil menemukannya dan mencoba menyerang kembali, makhluk itu justru menembus pilar di belakangnya dan terus melarikan diri. Di sisi lain, Light berpikir bahwa makhluk ular itu sepertinya sudah tidak mau lagi melawan Nazuna secara langsung dan memilih untuk terus menjaga jarak. Sekalipun itu adalah senjata yang memiliki kecerdasan sendiri, tetap saja ia hanyalah senjata yang tidak akan bisa menyusun strategi dengan sempurna. Light pun tidak menyangka bahwa senjata kelas mythical bisa setangguh ini. Ia mulai bertanya-tanya seberapa canggih teknologi peradaban masa lalu. Terlebih karena kemampuan makhluk ular itu mampu menembus pilar dan dinding demi terus menjaga jarak. Melihat makhluk ular terus menghindar seperti itu membuat Nazuna kesal dan menganggapnya sebagai pengecut. Ketika salah satu Nazuna maju untuk memancing, tiba-tiba makhluk ular justru mulai menyerang kembali, namun bukan diarahkan ke Nazuna, melainkan ke Light yang berada di belakang. Menyadari hal itu, Nazuna segera menangkis semua serangan demi melindungi semua orang. Light pun langsung sadar bahwa makhluk ular itu berniat memecah formasi Nazuna. Lagi pula, meski pedang Prometheus merupakan senjata kelas mythical, tetap saja senjata itu tidaklah maha kuasa. Jika celahnya berhasil ditemukan, terlebih jika lawan menggunakan strategi, maka Nazuna tetap bisa dirugikan. Sebenarnya, jika Nazuna mau bertarung dengan lebih mengandalkan pemikiran dan strategi, pertarungan ini akan jauh lebih mudah untuk dimenangkan. Light sendiri tidak habis pikir mengapa Nazuna sejak awal terus menyerang secara frontal. Namun berkat itu juga, ia kini bisa membaca kemampuan makhluk ular tersebut karena sudah terlalu banyak menunjukkan kekuatannya. Setelah memahami hal itu, Light pun memberitahu bahwa ia akan menghentikan pergerakan makhluk ular dan Nazuna bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekat dan memberi serangan kejutan.
Nazuna pun mengerti dengan rencana tersebut. Kemudian Light langsung mengeluarkan kartu Explosion untuk membakar makhluk ular itu. Dan sesuai dugaannya, serangan dari kartu sihir tersebut akhirnya memberikan efek. Melihat serangan itu berhasil mengenai target, kini giliran Nazuna untuk melakukan serangan balik. Di sisi lain, Dagan pun bertanya mengapa serangan Light bisa berhasil. Padahal serangan Suzu sebelumnya sama sekali tidak berefek. Light lalu menjelaskan bahwa kemampuan senjata kelas mythical buatan itu dapat dikatakan memiliki kekuatan untuk mencair dari dunia. Karena itu, sebelumnya ia hanya memprediksi dan mencoba menyerang untuk mengujinya. Bisa dibilang, kemampuan ini membuat makhluk ular seolah bisa melebur dari dunia. Itulah sebabnya ia mampu melewati serangan Suzu, bergerak menembus pilar hitam, serta melancarkan bola putih yang dapat menciptakan kawah di tanah dan menembus pertahanan Nazuna. Dari situ dapat dipahami bahwa apapun yang disentuhnya akan mengalami efek pencairan dari dunia, yang secara tidak langsung terasa seperti menghapus keberadaan sesuatu. Dagan pun kembali bertanya mengapa serangan Light justru bisa mengenai target. Light menjawab bahwa ia sendiri tidak bisa menggunakan serangan itu secara terus-menerus, dan sebelumnya ia hanya memanfaatkan momen ketika makhluk ular baru saja keluar dari tembok. Artinya, makhluk itu tidak bisa terus-menerus menggunakan kemampuannya setelah menembus suatu objek. Mendengar penjelasan itu, kelompok Dagan akhirnya mulai memahami bahwa senjata kelas mythical pun ternyata masih memiliki kelemahan. Mengingat senjata tersebut adalah buatan dan belum tentu sempurna sepenuhnya, Light pun membenarkan hal itu. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat kelas mythical, semuanya tetap bisa dikalahkan. Sama seperti pedang Prometheus, meski memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, tetap saja ia memiliki batasan, sehingga tidak bisa dianggap sebagai senjata yang benar-benar sempurna. Karena Light berhasil memecahkan misteri kelemahan dan kekuatan makhluk ular. Keempat bawahannya pun memujinya atas kemampuan analisis yang ia miliki. Meski begitu, Light tahu bahwa begitu trik di balik kekuatan musuh terbongkar, maka gerakannya selanjutnya akan jauh lebih mudah dibaca. Dengan begitu, mereka tidak akan lagi kesulitan untuk melawannya. Oleh sebab itu, Light segera meminta Nazuna untuk mengakhiri pertarungan. Saat itu, makhluk ular yang kelemahannya telah terungkap mulai terus terpojok dan berusaha melarikan diri. Namun Light tidak membiarkannya kabur begitu saja, dan langsung menggunakan kartu Explosion untuk membakar sekaligus mengalihkan perhatiannya. Tepat pada momen itu, Nazuna segera menggunakan pedang Prometheus untuk memutar takdir, dan kali ini melipat gandakan bobot kekuatan pedangnya berkali-kali lipat. Begitu kelima Nazuna mengerahkan kekuatan yang sama secara bersamaan, seketika itu pula makhluk ular menerima serangan dahsyat hingga tubuhnya mulai retak dan hancur berkeping-keping. Area di sekitarnya ikut luluh lantak akibat hantaman tersebut. Bahkan serpihan tanah beterbangan dan menghantam pilar-pilar di sekelilingnya. Ketika serpihan itu hampir mengenai kelompok Dagan, Jack dengan sigap langsung menggunakan Iron Body untuk melindungi mereka. Melihat hal itu, Light berterima kasih pada Jack karena telah melindungi kelompok Dagan. Namun bagi Jack itu bukanlah hal yang luar biasa. Ia justru merasa sebelumnya tidak mampu menahan serangan makhluk ular dan takut tidak sempat membantu. Light pun menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain karena lawan mereka adalah senjata kelas mythical. Jadi meskipun Jack memiliki level tinggi dan ahli dalam pertahanan, tetap saja akan sangat ceroboh jika menghadapinya sendirian. Itulah mengerikannya kekuatan kelas mythical. Light sendiri merasa lega karena Jack berhasil melindungi kelompok Dagan, sebab mereka hampir saja terbunuh. Bagi Light, Nazuna memang sangat kuat, tetapi ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menahan diri. Hal itu juga terlihat pada pertempuran sebelumnya di menara. Tanpa adanya sihir pelindung milik Ellie, menara itu bisa saja hancur dan Hardy sudah lama tewas. Kali ini pun Light membawa Nazuna sebagai langkah antisipasi jika terjadi situasi tak terduga. Meski keputusan itu terbukti tepat, Light tetap berharap suatu hari Nazuna bisa belajar untuk lebih menahan diri. Ketika Nazuna mengira makhluk ular telah ia kalahkan sepenuhnya dan yakin bahwa mereka telah menang, tiba-tiba Light menghancurkan sisa tangan makhluk ular yang masih bergerak dan berusaha melancarkan serangan terakhir dari belakang. Light pun menyadari sejak awal bahwa makhluk ular itu sengaja membiarkan lengannya tertebas hanya untuk menciptakan kesempatan serangan kejutan.
Hal itu membuktikan betapa cerdiknya senjata tersebut. Light bahkan tak habis pikir bahwa ada senjata yang bisa bertindak sejauh itu. Jika saja Nazuna terkena bola putih tadi, maka pertarungan ini sudah berakhir dengan kekalahannya. Dari sini, Light semakin sadar bahwa kelemahan terbesar Nazuna adalah sifatnya yang terlalu ceroboh meski memiliki kekuatan luar biasa. Setelah itu, Light memperingatkan Nazuna agar tidak lengah, karena musuh akan selalu mencoba segala cara untuk membalikkan keadaan. Namun bukannya menjawab dengan serius, Nazuna justru teringat kejadian sebelumnya ketika Light sempat mengarahkan senjata Gungnir tepat ke arahnya dan hampir mengenai wajahnya. Seketika itu Nazuna malah menangis. Light pun segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa semua itu ia lakukan demi menyelamatkan Nazuna. Untuk menenangkannya, Light terus mengelus kepala Nazuna dengan lembut dan memanjakannya sampai akhirnya ia kembali tenang. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.